Apa yang Anda pikirkan jika saya mengatakan bahwa saat ini dunia yang lagi berperang di dua front, di Ukraina dan di Palestina, akan melebar ke Indonesia? Maksudnya bagaimana? Maksudnya Indonesia akan menghadapi perang juga dalam waktu dekat. Apa yang terbayang di kepala Anda dengan informasi tersebut? Baiklah, bagaimana kalau kita memulai dengan sebuah informasi untuk kita diskusikan dan tentunya untuk kita ambil tindakan antisipatif segera. Ini adalah bagian dari ketahanan bangsa, keutuhan bangsa. Ada sejenis nyamuk bionik bernama nyamuk Wolbachia. Nyamuk ini akan membawa sejenis virus mematikan bernama Japanese encephalitis atau radang otak. Berita baiknya, vaksin dan obatnya sudah ada. Program dan anggarannya sudah ada. Tentunya Indonesia nanti harus membelinya. Ingat cerita tentang The Economic Hitman? Maka ini adalah cerita tentang The Biological Hitman. Globalis cabal yang di belakangnya Yahudi Israel yang mendesain program ini untuk menguasai dunia dan seluruh negara dunia. Kalian gak percaya? Kalau kita tidak waspada, kalau kita terlalu fokus ingin menjabat seumur hidup, fokus hanya untuk kemenangan jabatan, akan ada yang membuat bangsa Indonesia sekarang berjalan menuju kehancuran. Tapi elit politik hanya haus kekuasaan yang dikendalikan asing. Karena tidak tahu ini program sangat berbahaya. Apa itu? Nyamuk bionik. Kita semua sudah diingatkan bahwa globalis cabal telah menjalankan 3 program utama mereka, yaitu kendali atas currency, kendali atas militer, dan kontrol populasi. Dalam kontrol populasi, selain akan diturunkan hingga 50% jumlah penduduk dunia dari jumlah penduduk saat ini. Dan yang disisakan hanya yang pro-Israel, manusia pinter, ganteng, cantik, sehat, dan nurut dengan mereka. Sisanya yang melawan akan dimusnahkan, cepat atau lambat. Terdengar seperti cerita film. Masih nggak percaya akan pentingnya memahami who run the world saat ini. WHO di sini bukan siapa tetapi WHO yang memang bagian dari kaki tangan dari globalis farmasis. Kita kembali ke tentara bionik yang bernama nyamuk Wolbachia. Pada tahun 2010, Bill Gates mempunyai paten untuk mengkomputerize tubuh manusia berdaya transmisi. Bagaimana dimasukkannya transmisi tersebut ke tubuh manusia? Melalui nyamuk. Dalam paten tersebut ada hal yang paling aneh, yaitu pemilik paten, dalam hal ini Bill Gates, tidak bisa dituntut kalau ada efek negatif. Bahkan WHO pun mendukungnya. Ini gila. Sekarang mengapa Indonesia ditarget? Karena Indonesia akan menjadi negara superpower, yang mana kalau ditanya, siapa yang ingin Indonesia menjadi negara superpower? Maka jawabannya, tidak ada. Maka seluruh dunia akan mencoba menghalanginya. Menghalangi jalan Indonesia untuk menjadi kekuatan utama dunia. Jadi nyamuk itu mengapa disebut nyamuk bionik? Karena bisa membawa virus, bisa juga membawa IPT atau IPT, Internet Protocol Transmission, ini kuncinya, ke kata transmission. Kembali ke arti kesehatan. Kesehatan adalah persoalan ketahanan nasional paling utama. Kesehatan dimainkan untuk mengendalikan manusia. Big Pharmacy globalis Zionis yang menguasai dunia sekarang ini memiliki tujuan untuk mengendalikan setiap individu. Saat ini, pakai nyamuk bionik dikontrol oleh gelombang menjadi senjata untuk menyasar setiap individu. Ini bukan berita mengada-ngada. Ini adalah grand design bagian dari depopulasi dan kontrol kendali masyarakat. Yang manut nurut dengan mereka, ya tidak diserang. Yang anti-Israel dan anti-Amerika dihajar. Semua ini by design. Ada tujuan jangka panjang. Ada waktu yang harus dicapainya. Dan ada yang lebih parah berkaitan dengan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja yang semakin menjerat Indonesia dalam hutang luar negeri. Hutang ini akan jadi alat tekan atas vaksin dari Japanese encephalitis, radang otak, dan banyak lagi vaksin serta obat-obatan yang Indonesia nanti akan ditekan dengan diciptakan berbagai ketergantungan. Tentunya untuk masalah kesehatan dan kematian pada populasi. Kita jadi sangat khawatir terkait adanya program pemerintah yang berupaya menyebar telur nyamuk Aedes aegypti yang terpapar bakteri dengan codename Wolbachia dalam jumlah jutaan. Kita harus menekan pemerintah untuk segera menghentikan rencana pelepasan nyamuk Wolbachia tersebut yang katanya untuk mengendalikan demam berdarah. Padahal kita telah berhasil mengendalikan demam berdarah itu sejak lama. Janganlah percaya pada apa yang dikatakan World Mosquito Program yang dengan menyebar nyamuk Wolbachia akan menurunkan demam berdarah. Jangan percaya, kita sudah berhasil tanpa mereka. Namun kita ditekan hutang negaranya. Duh, lu sih ngutang mulu. Kecekik nih rakyat. Peace.
Ya, saudara-saudara, selamat sore. Saya baru saja ikut simposium internasional dan banyak sekali orang-orang asing dan juga orang Indonesia yang tidak tahu. Ketika diberitahu mereka shock. Kesimpulannya begini, saudara-saudara. Ini keadaan genting sekali. Genting sekali. Ya, genting sekali. Bahkan negara kita bisa terpecah. Karena dari pihak tentara banyak yang tidak tahu. Dari pihak polisi banyak yang tidak tahu. Sedangkan ini bisa mengancam keamanan nasional kita. Ya. Dan kita punya waktu sampai tanggal 1 Desember. Apabila kita tidak menunjukkan sikap, maka program ini akan binding. Binding artinya akan dijalankan. Dan ada aturan ketika ini dijalankan, maka mereka yang menjalankan program ini dari WHO bisa melakukan apa saja, termasuk memberi obat, memberi vaksin, dan kita nggak bisa tolak. Kita dijajah. Kita hanya punya waktu tanggal 1 Desember. Ya, kita harus masukkan file itu. Pemerintah harus memberikan sikap. Sikapnya adalah kita sementara tidak mau mengikuti program ini, tapi kita sebagai control group saja, pembanding. Ya, jadi negara-negara yang mau pakai wabahnya silakan, kita enggak, lalu bisa dibandingkan. Karena dalam eksperimen itu selalu harus ada dua grup, yang di eksperimen dan yang tidak di eksperimen. Ya, kita pengen tidak eksperimen namanya control group. Ini keadaan kita genting banget. Anak-anak saudara nanti kakinya akan elephantiasis. Elephantiasis kaki gajah. Kepalanya akan mikrohidrosefalus baru buat ibu-ibu yang hamil. Karena semua program dari World Mosquito Program mengatakan baik. Tadi saya simposium, saya bisa lihat semua. Betapa buruknya program ini. Program ini program depopulasi. Bayangkan, Menteri Kesehatan, saya punya fotonya, tolong kasih ke wartawan. Menteri Kesehatan menandatangani dengan Yayasan Bill Gates untuk mentransformasikan kesehatan Indonesia. Apa udah gila ini Menteri? Masa kebijaksanaan pemerintah suruh NGO yang mentransformasikan dan pakai program dia? Hei, kamu udah disumpah, Budi. Budi itu teman saya. Kamu bisa dibawa ke International Court. Dan kita tanpa, karena tidak ada concern dari rakyat. Tidak ada izin dari rakyat. Kamu bikin peraturan 1341 tahun 2022, kamu tidak umumkan kepada rakyat. Rakyat banyak yang nggak tahu. Apa-apaan ini? Saudara-saudara ngerti nggak gentingnya kenapa dibikin pers conference ini? Mengerti nggak? Anak cucu saudara itu bisa sakit, bisa musnah. Saya seorang saintis. Saya punya datanya semua. Bahwa program ini ada plan. Saudara-saudara kalau baca di Meksiko, yang juga termasuk dalam program ini, ada pesawat terbang, itu harus kembali. Kenapa? Karena pesawatnya dimasukin jutaan nyamuk. Bill Gates mengatakan, di masa depan tidak ada lagi peperangan pakai serdadu. Serdadu yang dipakai adalah mosquito. Baca itu mulut dari Bill Gates sendiri. Teman-teman di Departemen Pertahanan, Bais, baca itu. Jangan tidur. Bin juga jangan tidur. Bais jangan tidur. Menteri Pertahanan jangan tidur. Ngerti nggak ini bahaya? Saya jarang marah. Saya kesel banget. Bodoh bener ini. Sebagai pejabat tapi tidak melakukan pekerjaannya. Mengerti nggak ini bahayanya? Masa dikatakan kita coba aja, kita lihat hasilnya eksperimen. Emang kita kelinci percobaan. Kalau kita tidak menghentikan ini ke WHO tanggal 1 Desember, maka ini binding. Mereka mau bikin vaksin, kita harus nurut. Kalau enggak kita di penjara. Kita harus menyatakan sikap. Dan kita hanya bisa appeal setelah 2 tahun 2025. Sementara itu kita udah gelepekkan mati semua. Saya nggak menghasut, saya punya datanya. Saya ada 11.000 saintis di belakang saya. Saya punya 7.000 dokter yang di belakang saya. Saya punya 1.000 lawyer internasional. Saya nggak pernah bicara seperti ini. Saya kecewa banget.
Saya sudah ketemu sama gubernur, dia janjikan iya, saya bilang, Pak, please, bikin announcement. Sampai hari ini nggak dibikin announcement. Gimana kalau besok dilepas? Karena ini musuh mereka semua. Musuh yang memakai, ada orang asing di situ, dan ada orang-orang Indonesia yang bodoh-bodoh, yang mau diperalat. Maaf saya bicara seperti ini, supaya saudara-saudara bangun. Ngerti kenapa ini? Bukannya nulisannya berita lalu kirim. Ngerti ini. Kita nggak bisa ngomong hal-hal lagi. Keadaannya genting banget. Kalau saudara punya anak ada di tepi jurang mau bunuh diri, saudara biarin. Sama. Saya juga begitu. Karena sebagai ilmuwan saya ngerti banget. Saya bisa challenge semua ilmuwan yang pro sama, termasuk saya citra saudara-saudara. Saya waktu itu sebulan yang lalu saya menghubungi Menteri Kesehatan. Saya bilang, Menteri Kesehatan, tolong gunakan seluruh kemampuanmu untuk menghentikan program ini. Lalu dia bilang, oke, saya akan kirim saintis-saintis yang bikin ini dari Jogja. Kita dari Forum Gladiator Bangsa bikin forum ini. Di sebelah kanan saya saintis-saintis world class. Ada nominator Nobel Prize. Di sebelah kiri saintis-saintis dari Universitas Gajah Mada. Ada rekamannya, saudara lihat. Setelah 30 menit, Profesor Utari, Dr. Parsito yang memimpin, permisi semua ngabur, nggak bisa kasih jawaban. Saya hanya nanya sederhana, kalau anak saudara digigit, hasilnya setelah 3 tahun apa? Ada jaminan nggak? Nggak ada research-nya. Dibilang di Jogja katanya turun 77%. Iya turun cuma 1 tahun. Mana hasilnya yang kedua? Tahun kedua ada nggak? Di Sri Lanka juga begitu, turun. Tahun kedua naik. Kita nggak bisa bodoh. Kita harus naikkan kesadaran kita. Dan kesadaran itu hanya bisa kalau kita punya courage. Saya ngomong ada dasarnya, bukan marah nggak ada dasarnya. Ada dasarnya. Urgent. Negara kita bisa terbelah dua nanti. Antara yang pro dengan Bill Gates sama yang kita tahu, yang orang-orang yang punya consciousness lebih tinggi yang tahu ini rencana apa. Saya tadi udah bilang, Bill Gates bilang sendiri, untuk perang tidak lugu pakai serdadu itu dari mulut dia sendiri. Cari di YouTube tuh, kalau nggak saya kasih. Serdadu yang dipakai adalah mosquito. Saya citra lagi, tahun 2010 Bill Gates, dia bikin paten. Patennya apa? Mengkomputerisasi tubuh manusia, mendaya transmisi. Melalui apa? Melalui nyamuk. Begitu saudara digigit, bisa dikontrol. Dia udah patenin tahun 2010. Dan di dalam patennya dia mematenkan bahwa tidak bisa dituntut. Gila nggak itu? Dia mempatenkan paten, kalau ada efek negatif tidak bisa dituntut. Jangan lupa, Indonesia tahun 2045 akan jadi superpower. Kira-kira negara lain pengen nggak orang Indonesia superpower? Enggak. Bali itu tidak pakai APBN. Bali yang biayanya itu dari Australia, Gillespie. Dan yang paling banyak disebar dari seluruh Indonesia selain 5 kota, di Bali 200 juta, saudara-saudara. Pikirin itu. Dan dalam 4 bulan dia akan berkembang biak jadi 15 miliar nyamuk. Kalau rakyat Bali ada 2,5 juta, dibagi 15 berapa? Satu orang 600.000 nyamuk tuh. Ngerti nggak itu? Jadi tolong dari BAIS, dari BIN, Departemen, coba teliti itu. Teknologinya namanya IPT. Internet Protocol Transmission. Semua nyamuknya itu akan dibikin melalui internet protokol. Untung di Bali sistem internetnya masih jelek. Nanti lihat di Bali akan dibikin smart city. Dibikin smart city apa? Karena internetnya bagus. Dikontrol semua. Kita jadi humanoid. Coba saudara lihat di Maui. Maui itu kayak Bali, kota turis. Bulan Maret yang lalu dikirim nyamuk-nyamuk seperti ini. 5 bulan kemudian nggak bisa dikontrol. Apa yang terjadi? Dibakar. Saya udah mempelajari, saya tinggal di Bali 2 bulan untuk meneliti. Saya punya semua rekamannya. Air di Bali sekarang udah tinggal setengah. Sama, di Maui waktu itu juga tinggal setengah. Di Maui kebakaran, di Bali kebakaran. Kalau you lihat titik bakarnya bukan di permukaan, di dalam. Berarti ada laser tuh yang nembakin, by design. Saudara pikir ini science fiction. Ini bukan science fiction. Kalau Bali jadi korban, tidak ada lagi turis satupun yang datang. Dan tidak ada lagi yang datang ke Indonesia.
Mau begitu? Awal sampai pertengahan bulan September, pemerintah Indonesia telah menyebar nyamuk. Nyamuk yang disebar itu ada di Jakarta Barat, di Jawa Tengah, dan di Bandung. Kemudian pada November ini, Bali merupakan giliran yang berikutnya. Nah, ceritanya kenapa pemerintah menyebar nyamuk? Ternyata penyebaran nyamuk ini adalah salah satu dari program dunia, World Mosquito Program. Jadi dunia mempunyai program untuk menyebarkan nyamuk. Nyamuk itu direkayasa genetika, jadi jinnya yang direkayasa dan disuntik dengan Walbohia. Mereka mengklaim dan sudah dibuktikan, mereka sudah membuktikan dalam penelitian dengan para ahli dari UGM bersama-sama dengan dari luar, mengatakan bahwa nyamuk yang direkayasa genetika dan disuntik Walbohia tersebut terbukti bisa menurunkan 77% angka kesakitan demam berdarah di wilayahnya. Ini sangat luar biasa. Maka WHO pun merestui program nyamuk dunia itu untuk menurunkan angka kesakitan demam berdarah. Nyamuk yang dipakai itu adalah Aedes aegypti. Aedes aegypti itu adalah jenis nyamuk yang dia bisa menularkan demam berdarah. Dia juga bisa menularkan chikungunya. Chikungunya dan demam berdarah itu bisa ditularkan pada pagi sampai sore. Tetapi kalau Zika itu juga bisa ditularkan oleh Aedes aegypti itu pada malam hari. Dengan klaim mereka kalau nyamuk itu sudah direkayasa genetika dan sudah disuntikkan Walbohia, artinya sudah tidak bisa lagi membawa virus-virus demam berdarah dan tidak bisa membawa virus Zika. Ibu, apakah sudah tahu efek jangka panjangnya? Saya jawab belum, karena setiap penelitian dengan nyenggol-nyenggol jin, nyenggol-nyenggol genetik itu errornya tidak bisa kita ketahui sekarang juga. Kita baru bisa tahu antara 2 tahun dan 10 tahun yang akan datang. Kemudian yang ahli ekologi, apakah Anda tahu Ibu bahwa nyamuk itu bagian daripada rantai ekologi yang sudah berlangsung di dunia ini, dan biasanya Tuhan menciptakan itu seimbang. Kenapa sekarang nyamuk itu akan dimusnahkan dengan cara seperti itu dan direkayasa genetika yang seperti itu? Karena dengan direkayasa genetika dan di Walbohia itu mereka juga mengklaim tidak akan bisa berkembang lagi gitu. Nah, justru para ekolog itu pada mengkhawatirkan karena takut banget kalau itu akan berakibat fatal pada tahun-tahun berikutnya nanti. Nah, ada contohnya enggak? Ada Bu, pernah di suatu pulau di mana kupu-kupunya itu dihilangkan karena kupu-kupunya terlalu banyak dan mengganggu. Maka kupu-kupu dihilangkan dari suatu pulau, dan apa akibatnya? Akibatnya ada tornado. Itu akibatnya kan sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Maka mereka pada protes, dan masyarakat Bali lebih dahulu mengetahui, mereka melakukan protes bersama-sama. Memang ini adalah program dunia, ada 11 negara yang dilibatkan termasuk Indonesia, Singapura, Australia dan sebagainya. Tetapi Singapura mengundurkan diri, tidak mau negaranya disebari nyamuk, dan sekarang Singapura nggak ikut. Nah, sekarang Buleleng, Denpasar atau Bali, mereka khawatir kalau sampai Bali disebari nyamuk, maka itu akan menakutkan para wisatawan, dan kalau wisatawan tidak mau ke Bali, maka mata pencaharian rakyat Bali akan hilang. Maka rakyat Bali tidak menghendaki penyebaran nyamuk itu diadakan di Bali. Nah, bagaimana saudara-saudara Anda mau daerah Anda disebari nyamuk? Barangkali Anda nggak merasa ya, Jawa Barat, Jakarta Barat sudah disebari nyamuk. Bagaimana sih caranya nyebarin? Ternyata disebarinya lewat gelas-gelas yang berisi telur-telur nyamuk, dilewatkan RT RW. Saya tidak mengerti bagaimana efek yang sebetulnya akan terjadi. Tapi yang jelas, kalau menurut data penelitian itu dia akan menurunkan angka kematian atau angka kesakitan dari demam berdarah dan chikungunya maupun Zika. Tetapi nampaknya belum ada hasil penelitian lainnya yang diekspos tentang akibat ekologi, tentang akibat jangka panjang karena adanya gene drive, akibat jangka panjang karena berubahnya ekologi di sekitar kita.
Nah itu belum ada penelitiannya. Lagi-lagi kita menjadi bahan penelitian. Ya itulah nasib kita. Siapa yang mau memikirkan kita kalau bukan kita sendiri.